Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halbat Akmal Al-Aziad dengan NIM F1B015020 pada praktikum dasar tenaga listrik untuk kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan hasil praktikum yang kami lakukan pada kelompok 2 untuk pada praktikum dasar tenaga listrik. Pertama-tama di sini pada praktikum dasar tenaga listrik terdapat 4 percobaan, yaitu yang pertama percobaan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, yang kedua percobaan kedua transformator satu fase, percobaan ketiga mesin arus bolak-balik atau AC, percobaan keempat atau terakhir mesin arus searah DC penguat luar. Pada percobaan 1 terdapat 2 sub percobaan, yaitu percobaan saluran transmisi pendek dan percobaan saluran distribusi satu fase. Yang kedua, pada percobaan kedua pada praktikum dasar tenaga listrik terdapat 3 sub, yaitu yang pertama resistansi, lilitan transformator, yang kedua transformasi transformator, yang ketiga rangkaian ekivalen transformator. Untuk percobaan ketiga terdapat 2 sub, yang pertama generator sinkron dan motor induksi atau motor tak serempak. Terus yang terakhir pada percobaan keempat terdapat 2 sub, yaitu yang pertama generator DC penguat luar dan motor DC penguat luar. Oke, pertama-tama untuk percobaan 1, sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Untuk sub 1, saluran transmisi pendek. Bertujuan untuk mengukur tegangan fase pengirim dengan simbol PS, arus pengirim dengan simbol IS, dan arus penerima untuk simbolnya IR pada sebuah saluran transmisi. Yang kedua, mengetahui pengaturan tegangan pada tiap-tiap terminal dan arus saluran pada sebuah saluran transmisi. Yang ketiga, menentukan besarnya daya yang diserap beban dengan simbol PR, daya yang dikirim oleh sumber dengan simbol PS, dan efisiensi penyaluran daya. Untuk prosedur percobaannya itu terdapat 2 percobaan, yaitu yang pertama percobaan 1, saluran transmisi pendek dengan variasi beban RL. Langkah-langkah percobaannya: membuat rangkaian percobaan seperti gambar 1.1. Gambarnya seperti ini dengan hubung bintang delta. Kedua, mencatat nilai parameter saluran resistansi, induktansi sesuai yang diberikan oleh asisten. Yang ketiga, mengeset beban RL awal dengan mana R sama dengan 500 ohm dan L 0,2 H. Yang keempat, menghubungkan input rangkaian dengan suplai 3 fase dan memposisikan switch pada posisi 1 dan mengatur tegangan kirim sampai didapatkan tegangan LN pada sisi terima sebesar 220 volt. Yang kelima, mencatat penunjukan tegangan kirim, arus terima, faktor daya beban atau KOSPI, dan daya beban 3 fase sesuai dengan tabel 1.1. Yang keenam, memvariasikan beban L untuk R tetap sesuai dengan tabel 1.1 dan mengulangi langkah keempat untuk L tetap dan R dengan nilai R yang berubah. Selanjutnya untuk gambar rangkaiannya sama, mengulang langkah 3 sampai 4 untuk beban L tetap dan beban R yang divariasikan sesuai dengan tabel 1.2. Terakhir, apabila semua data untuk tabel 1.2 didapatkan, mematikan supply AC 3 fase sebelum rangkaian percobaan dilepaskan. Di sini untuk kelompok 2 dengan
terdapat dua tabel, yang untuk tabel 1.1 hasil pengamatan saluran transmisi pendek untuk percobaan beban R, di mana R-nya tetap dan L divariasi. Kedua, tabel 1.2 hasil pengamatan saluran transmisi pendek untuk percobaan beban RL, L di mana L-nya tetap dan R divariasikan. Lanjut untuk prosedur percobaan yang kedua pada percobaan 1 sub 1 saluran transmisi pendek dengan beban R dan kompensasi C. Yang pertama, langkah percobaannya membuat rangkaian percobaan seperti gambar 1.2 seperti ini. Terus yang selanjutnya mencatat nilai parameter saluran resistansi, induktansi sesuai yang diberikan asisten. Ketiga, mengeset beban R awal dengan mana R sama dengan 500 ohm dan L sama dengan 1,2 H dan kompensasi P sebesar 4 UP. 4. Menghubungkan input rangkaian dengan suplai 3 fase dan memposisikan switch pada posisi 1 dan mengatur tegangan kirim sampai didapatkan tegangan Ln pada posisi terima sebesar 220 volt. Kelima, mencatat penunjukan tegangan kirim, arus terima, faktor daya beban cos P, cos theta, dan daya beban 3 fase ditambah kompensasi sesuai dengan tabel 1.3. Selanjutnya untuk beban RL yang sama dan nilai C yang divariasikan sesuai dengan tabel 1.4. Dengan mengulangi langkah keempat. Terakhir, apabila semua data yang untuk tabel 1.4 didapatkan, mematikan suplai AC 3 fase sebelum rangkaian percobaan dilepaskan. Untuk data hasilnya seperti ini. Lanjut ke bagian menganalisis data. Untuk tabel 1.1.1 itu hasil perhitungan percobaan saluran transmisi pendek untuk percobaan beban R, di mana R-nya tetap dan L divariasi. Terlihat pada gambar, jika R-nya tetap dan L-nya divariasikan semakin besar dari 0,2 sampai ke 1.2, mana L-nya semakin besar, maka nilai dari impedansi bebannya akan semakin meningkat. Hal ini disesuai dengan rumus, yaitu ZL sama dengan R ditambah dengan D kali W kali L. Untuk penambahan impedansi yang semakin meningkat, maka nilai arus terima untuk yang dihitung akan semakin kecil, dikarenakan nilai impedansi berbanding terbalik dengan nilai arus terima, sesuai dengan persamaan IR sama dengan PR dibagi dengan ZL. Pada tabel tersebut juga ketika nilai LR semakin kecil, maka tegangan PS-nya tegangan IS yang ini akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ketika arusnya semakin menurun, maka drop tegangan pada saluran akan menurun, sehingga nilai dari tegangan kirim akan semakin meningkat sesuai dengan persamaan PS sama dengan PR ditambah dengan IR dikali dengan impedansi beban. Lanjut untuk tabel analisis untuk tabel kedua, yaitu hasil tabel 1.2.1 hasil perhitungan percobaan saluran transmisi pendek untuk percobaan beban RL, di mana L-nya tetap yaitu 1,2 H, terus R-nya divariasikan dari 500 ohm sampai ke 1000 ohm. Untuk dari tabel, jika kita lihat sendiri, dapat dilihat jika nilai induktansinya tetap dan R-nya semakin meningkat, maka nilai dari impedansi bebannya akan semakin meningkat, sehingga untuk arus terima yang dihitung akan semakin menurun karena impedansi berbanding terbalik dengan nilai arus yang diterima. Dengan persamaan IR sama dengan PR bagi ZL.
pada tabel ini juga dapat dilihat untuk nilai PS-nya yang dihitung, dimana dari L-nya tetap dan resistansinya semakin meningkat, nilai impedansinya semakin meningkat, sedangkan pada tegangan kirimnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan beban yang digunakan resistif. Lanjut untuk analisis data selanjutnya, yaitu tabel 1.3.1 hasil perhitungan percobaan saluran transmisi pendek untuk percobaan beban RL dengan kompensasi variasi C. Dapat dilihat pada tabel nilai dari tahanan itu tetap 500 ohm dan nilai induktifnya 1,2 H tetap, sedangkan nilai kompensasinya dari nilai 2 UP sampai ke 16 F. Maka nilai impedansi bebannya yang didapatkan semakin menurun. Hal ini sesuai dengan persamaan ZL sama dengan R ditambah J kali XL dikurangi J kali W kali L, hingga nilai dari ZL berbanding lurus dengan R, berbanding lurus dengan tahanan dan induktif, sedangkan berbanding kebalik dengan nilai dengan C atau kompensasi dari variasi C-nya tersebut. Hal ini dirumuskan untuk nilai dengan ZL dirumuskan dengan persamaan ZL sama dengan B dibagi dengan tegangan dibagi dengan arus, di mana nilai dari beban berbanding terbalik dengan arus, sehingga pada percobaan ini nilai ZL semakin menurun. Untuk nilai dari tegangan terimanya konstan, yaitu 220 volt. Hal ini dijaga konstan karena nilai tegangan terima diasumsikan sebagai permintaan konsumen atau langsung dari PLN sendiri. Sedangkan nilai dari PS yang divariasikan mempengaruhi nilai Z impedansi bebannya, di mana semakin kecil nilai dari PS, maka nilai dari ZL juga ikut menurun. Hal ini sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikali dengan impedansi beban. Untuk percobaan 1 sub 1 dapat disimpulkan bahwa pertama, pada percobaan saluran transmisi pendek didapatkan bahwa nilai dari tegangan kirim PS berbanding lurus dengan nilai beban ZL sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikali dengan impedansi beban, di mana semakin besar nilai dari beban, maka nilai tegangan kirim akan semakin besar, sedangkan untuk arus kirim dan arus terima akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya nilai beban sesuai dengan persamaan arus sama dengan tegangan dibagi dengan impedansi beban. Hubungan antara arus dan beban berbanding terbalik. Yang kedua, pada percobaan saluran transmisi pendek dengan variasi nilai beban akan semakin meningkat dengan asumsi dari tegangan terima tetap konstan pada 220 volt, didapatkan nilai dari tegangan kirim berbanding lurus dengan nilai beban. Semakin besar nilai dari beban, maka tegangan kirim akan semakin besar, sedangkan tegangan terimanya tetap konstan di 220 volt. Yang ketiga, pada percobaan saluran transmisi pendek didapatkan bahwa nilai dari daya terima, daya kirim, dan efisiensi berbanding terbalik dengan nilai beban, sesuai dengan persamaan N sama dengan PS bagi PL dikali dengan 100%. Maka kondisi ini akan mengakibatkan efisiensi penyaluran daya menurun karena besarnya selisih antara daya kirim dan daya terima. Lanjut ke percobaan 1 untuk sub 2, saluran distribusi satu fase, dimana tujuan percobaannya itu yang pertama mengetahui drop tegangan antara bus dan arus saluran pada saluran distribusi satu fase. Yang kedua, mengetahui perubahan rugi-rugi daya saluran akibat alokasi beban yang berbeda di setiap bus pada saluran distribusi satu fase. Yang ketiga,
mengetahui pengaruh faktor daya terhadap drop tegangan dan rugi-rugi saluran distribusi satu fase. Untuk langkah-langkah percobaannya, itu membuat rangkaian percobaan. Yang pertama itu membuat rangkaian percobaan seperti gambar 1.3 seperti ini. Yang kedua, mencatat nilai parameter saluran resistansi induktansi untuk setiap saluran distribusi satu fase sesuai dengan yang diberikan oleh si asisten. Yang ketiga, mengeset beban RL awal pada bus 3 sebesar R sama dengan 500 ohm dan L sama dengan 0,2 H untuk mendapatkan data pengamatan tabel 1.4. Ini. Lanjut ke langkah kelima, mematikan power supply apabila semua data pada tabel 4 didapatkan. Keenam, mengulangi untuk beban RL pada bus 2 dan 3 tetap dan bus 1 divariasi. Ketujuh, mengeset beban RL pada R awal pada bus 1 sebesar R sama dengan 500 ohm dan L sama dengan 0,2 H untuk mendapatkan data tabel 1.5 yang ini. Terus selanjutnya mencatat hasil penunjukan alat ukur sesuai dengan kebutuhan pada data tabel 1.5. Terakhir, mematikan power supply apabila semua data pada tabel 1.5 didapatkan. Sini pada tabel 1.4 dan 1.5 adalah hasil dari praktikum kelompok 2. Lanjut ke bagian analisis datanya. Yang ini untuk data tabel 1.4.1 hasil perhitungan percobaan saluran distribusi satu fase 4 bus dengan beban pada bus 1 dan 3 tetap, sedangkan beban pada bus 3 divariasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa bahwa nilai beban dan tegangan yang diberikan tetap, sedangkan beban induktif yang divariasi semakin meningkat pada bus 3 dan didapatkan nilai impedasinya tetap. Yang ini, nilai arus yang dihasilkan semakin menurun untuk LT arus ketiganya, sedangkan untuk arus 1 dan 2 nya tetap. Hal ini disebabkan oleh beban induktif yang semakin besar dan tegangan P1, P2 dan P3 nya semakin meningkat, sedangkan tegangan 01, tegangan 12 dan tegangan 23 semakin menurun. Menurunnya nilai tegangan 01, tegangan 1.2 dan 133 dikarenakan nilai tegangan didapatkan dari perkalian arus 01, arus 1.2 dan arus 23 dengan impedasinya. Dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikali R. Hubungan antara tegangan dan arus adalah berbanding lurus. Untuk nilai presentasi errornya semakin menurun karena selisih tegangan hitung dan tegangan ukur semakin kecil. Lanjut untuk data hasil pada tabel 1.5.1 hasil perhitungan percobaan pada saluran distribusi satu fase 4 bus dengan beban pada bus 2 dan 3 tetap, sedangkan beban pada bus 1 divariasi. Pada tabel dapat dianalisa bahwa nilai impedasinya tetap, yaitu 36,78 ohm. Untuk data nilai I1 dan I2 nya meningkat, sedangkan pada nilai I2 nya bernilai konstan. Hal ini dipengaruhi dari nilai dari arus 01, arus 1.2 dan arus 123 yang mempunyai pola yang sama dengan nilai arus 1, arus 2 dan arus 3. Pada data keseluruhan di atas, nilai dari arus yang terbaca fluktuatif hingga pada nilai tegangan 01, tegangan 1.2 dan tegangan 23 juga fluktuatif karena hasil dari perkalian arus 01,
0,01 arus 12 dan arus 23 dengan impedansinya. Hubungan antara tegangan dan arus berbanding lurus sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikalikan dengan R, sehingga semakin besar nilai arus maka nilai dari tegangannya juga semakin besar. Sedangkan untuk nilai persentase error yang semakin meningkat karena mengikuti nilai dari tegangan. Pada percobaan 1 sub 2 dapat disimpulkan. Yang pertama, pada percobaan saluran distribusi satu fase 4 bus didapatkan bahwa nilai drop tegangan antar bus berbanding lurus dengan nilai arus saluran, di mana nilai dari drop tegangan tersebut adalah hasil perkalian dari nilai impedansi dengan arus pada masing-masing saluran. Yang kedua, pada percobaan saluran distribusi satu fase bus didapatkan bahwa rugi daya saluran berbanding lurus dengan alokasi beban yang diberikan, di mana semakin besarnya nilai beban maka rugi daya akan semakin meningkat sesuai dengan persamaan jelasnya sama dengan 3 kali arus pangkat 2 dikalikan R kalikan L. Ketiga, faktor daya, drop tegangan, serta rugi saluran distribusi satu fase memiliki hubungan yang linear, di mana semakin kecil nilai dari faktor daya maka drop tegangan dan rugi saluran distribusi satu fase akan semakin mengecil atau sebaliknya. Lanjut ke percobaan 2, yaitu transformator satu fase. Untuk sub 1-nya resistansi lilitan transformator. Bertujuan yang pertama menentukan tegangan primer transformator dan tahanan dalamnya pada arus primer tertentu. Yang kedua menentukan tegangan sekunder transformator dan tahanan dalamnya pada arus sekunder tertentu. Yang ketiga membandingkan nilai tahanan dalam transformator pada sisi primer dan sisi sekunder. Untuk prosedur percobaannya, pertama membuat rangkaian percobaan seperti pada gambar 2.2 untuk sisi transformator. Yang ini. Selanjutnya menghubungkan input rangkaian dengan supply L+ sama L- atau DC supply. Yang ketiga mengatur supply pada posisi on. Yang keempat mengatur nilai arus seperti pada tabel 2.1. Kelima mencatat penunjukan voltmeter sesuai dengan nilai arus pada poin keempat. Keenam mematikan power supply. Ketujuh membuat rangkaian percobaan seperti gambar 2.2 untuk sisi sekunder transformator. Kelapa mengulangi langkah kedua sampai ke-6. 9. Atau terakhir, apabila semua data untuk tabel 2.1 didapatkan, mematikan supply DC sebelum rangkaian percobaan dilepaskan. Untuk hasil dari praktikum DTTL percobaan 2 pada kelompok 2 seperti pada tabel 2.1 hasil pengamatan percobaan parameter trapo untuk trapo 500 lilitan sebesar 2,5 ohm dan trapo 250 lilitan sebesar 1,2 ohm. Didapatkan untuk nilai ammeter. Untuk nilai arusnya pada ammeter dari 0,1 diukur dari 0,5 sampai 2 ampere. Untuk nilai voltmeternya semakin meningkat dari 1,7 volt sampai 4 volt. Untuk nilai tahanannya menurun dari 3,4 sampai 2. Kita lanjut ke bagian analisis rangkaian. Untuk bagian analisisnya, yang pertama untuk analisis rangkaiannya untuk bagian pada sisi primernya. Pada sisi primer di atas dapat dianalisa bahwa tegangan yang diberikan adalah tegangan DC, kemudian arus yang mengalir ke lilitan pada lilitan primer yang dililitkan pada inti besi. Jika pada kumparan primer yang mengalir arus,
mengalir arus, maka pada kumparan primer timbul gaya gerak magnet dengan menghasilkan flux pada inti sehingga membangkitkan gaya gerak listrik atau GGL. Kemudian terdapat sebuah ammeter yang dihubungkan seri ke inputan sisi primernya. Sisi primer transformator untuk mengukur besarnya arus. Juga terdapat sebuah voltmeter yang dihubungkan secara paralel terhadap inputan sisi primer transformator untuk mengukur besarnya tegangan. Untuk rangkaian pada percobaan sisi sekundernya dapat dilihat tegangan yang diberikan adalah tegangan DC, kemudian arus yang mengalir dari lilitan sekunder yang dililitkan pada inti besi. Jika pada kumparan sekunder mengalir arus, maka pada kumparan sekunder timbul gaya gerak magnet dengan menghasilkan flux pada inti sehingga membangkitkan gaya gerak listrik. Kemudian terdapat sebuah ammeter untuk mengukur arus yang diserikan dengan inputan sisi sekunder transformator, dan juga terdapat voltmeter yang dihubungkan secara paralel terhadap inputan sisi sekunder transformator untuk mengukur tegangan. Lanjut untuk analisis tabelnya. Dapat pada tabel tersebut nilai dari arus berbanding lurus terhadap tegangan. Itu nilai dari arusnya dari 0,5 ampere sampai data keempat yaitu 2 ampere, mengikuti dari nilai tegangannya dari 1,7 volt sampai 4 volt itu semakin meningkat. Dimana semakin besarnya tegangan maka arusnya akan semakin besar, sedangkan hubungan antara arus terhadap nilai tahanannya berbanding terbalik dengan persamaan R sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Untuk jumlah lilitan kumparan berpengaruh terhadap tegangan induksi yang dihasilkan. Semakin banyak lilitan kumparan, maka tegangan induksi yang dihasilkan semakin besar pula. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa besar nilai tegangan berbanding lurus terhadap banyaknya lilitan kumparan. Sesuai dengan persamaan Pf dibagi dengan Ps sama dengan Np dibagi dengan Ns. Sedangkan untuk nilai presentasi errornya, untuk pada kumparan primer dan sekunder memiliki nilai presentasi error yang cukup tinggi, yang dimana presentasi error tertinggi pada 53,8%. Hal ini dikarenakan dengan nilai R hitung memiliki selisih cukup besar dengan nilai dari R yang ditetapkan pada lilitan primer dan sekunder. Untuk perhitungan presentasi errornya dapat dihitung dengan RX hitung dikurangi dengan RX ukur dibagi dengan RX hitung dikalikan dengan 100%. Sehingga untuk percobaan 2 sub 1 dapat disimpulkan pada transformator primer dengan jumlah lilitan N sama dengan 500, tegangan yang diperoleh berbanding lurus dengan nilai arus yang digunakan, sedangkan nilai tahanan yang diperoleh sesuai dengan perhitungan yang semakin menurun. Sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikalikan dengan R, atau R sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Yang kedua, pada transformator sekunder dengan jumlah lilitan N sama dengan 250, tegangan yang diperoleh berbanding lurus dengan nilai arus yang digunakan. Sedangkan nilai tahanan yang diperoleh sesuai perhitungan yaitu semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikalikan dengan R, atau R sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Ketiga, nilai tahanan antara transformator sisi primer lebih besar dibandingkan dengan nilai tahanan transformator pada sisi sekunder. Hal ini disebabkan oleh jumlah lilitan sisi primer lebih banyak dibandingkan dengan lilitan sekunder. Lanjut ke sub 2 yaitu transformasi transformator bertujuan yang pertama, menentukan tegangan sekunder pada transformator dengan mengatur tegangan primer transformator pada tegangan tertentu. Yang kedua,
mengetahui perbandingan lilitan antara sisi primer dan sisi sekunder dari transformator. Prosedur percobaannya yaitu yang pertama membuat rangkaian percobaan pada seperti gambar 2.2.5 yang ini untuk transformasi kumparan primer dan sekunder yang sama. Terus langkah kedua, mengatur power supply pada posisi on. Yang ketiga, mengatur nilai tegangan primer seperti tabel 2.2. Seperti ini. Keempat, mencatat hasil penunjukan voltmeter pada sisi sekunder sesuai dengan nilai tegangan primer pada poin ketiga. Kelima, mematikan power supply. Keenam, mengulang langkah 2-5 untuk langkah percobaan sesuai percobaan gambar 2.6 untuk transformator step up dan gambar 2.2.7 transformator step down. Apabila semua data untuk tabel 2.2 didapatkan, mematikan power AC sebelum rangkaian dilepaskan. Ini untuk yang pertama pada gambar 2.2.5 untuk rangkaian transformator kumparan primer dan sekunder yang nilai lilitannya sama. Yang di sini yang ini gambar 2.2.6 untuk transformator step up untuk nilai lilitannya pada yang lilitan primernya 250, sedangkan lilitan sekundernya 200. Terus yang di bawah yang ini gambar 2.2.7 transformator step down. Hingga didapatkan data hasil pada tabel 2.2 untuk percobaan transformasi transformator. Lanjut ke bagian analisis rangkaiannya. Pada gambar di atas terdapat beberapa komponen yaitu daya supply AC, 2 voltmeter, kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer dan kumparan sekunder pada rangkaian tersebut terhubung seri dengan jumlah lilitan yang sama yaitu 500 lilitan. Voltmeter dirangkai secara paralel dengan lilitan primer dan sumber AC untuk mengukur besar tegangan pada lilitan primer. Dan voltmeter PS dirangkai secara paralel dengan lilitan sekunder untuk mengukur besar tegangan pada sisi sekunder. Arus dari sumber AC mengalir menuju lilitan primer sebagai inputannya, kemudian akan menimbulkan medan elektromagnetis hingga menghasilkan blok magnet dan menginduksi GGL pada lilitan sekunder sebagai outputnya. Karena jumlah lilitan pada trafo sama, maka nilai tegangan pada sisi primer dan sekunder yang didapatkan hampir sama. Lanjut ke analisis rangkaian untuk transformator step down. Terdapat beberapa komponen yaitu sumber tegangan AC, kumparan primer, kumparan sekunder, voltmeter bagian primer dan voltmeter bagian sekunder. Dimana pada voltmeter ini, voltmeter primernya dirangkai secara paralel dengan power supply dan lilitan primernya. Yang tetap pada lilitan primernya pada lilitan primer terdapat 250 lilitan. Lanjut pada rangkaian transformator step down berfungsi untuk menaikkan tegangan. Apabila trafo memiliki jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder adalah 2 kali lipat lebih besar dari tegangan pada kumparan primer. Lanjut ke bagian analisis rangkaian transformator step down. Itu terdiri dari beberapa komponen yaitu sumber tegangan AC, voltmeter untuk pada bagian primernya, terus voltmeter bagian sekunder. Pada voltmeter bagian primer dihubungkan secara paralel dengan dari sumber dengan lilitan primer sebanyak 500 lilitan, sedangkan voltmeter sekunder dihubungkan secara paralel dengan lilitan sekunder sebanyak 250 volt. Pada trafo step down
berfungsi untuk menurunkan tegangan, di mana pada lilitan primernya 2 kali lebih banyak daripada lilitan sekunder, sehingga tegangan yang dihasilkan setengah dari tegangan primer yang terukur. Lanjut ke bagian analisis datanya. Dapat 3 data, yaitu terdapat 9 data, yaitu 3 data untuk sisi sekunder dalam hubungan seri untuk lilitan primer dan lilitan sekundernya sama, terus 3 data untuk trapo step down dan 3 data untuk trapo step up. Terlihat pada tabel di atas dapat dianalisa bahwa trapo primer dan sekunder yang sama sisi lilitannya memiliki tegangan yang hampir sama. Hal ini disebabkan karena jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder sama, sehingga nilai tegangan pada kedua sisi hampir sama karena adanya rugi-rugi pada trapo. Pada trapo step down dengan jumlah lilitan primernya 500 dan lilitan sekundernya 250, dapat dianalisa bahwa nilai tegangan sekunder yang didapatkan lebih kecil dari nilai lilitan tegangan primer, dengan persamaan PS sama dengan P kali PF dikalikan dengan lilitan sekunder dibagi dengan lilitan primer, atau setengah dari tegangan primer. Untuk pada trapo step down dengan jumlah lilitan 250 dan lilitan sekunder 500, dapat dilihat pada tegangan sekunder yang didapatkan lebih besar atau 2 kali lipat dari tegangan primer, dengan persamaan tegangan sekunder sama dengan tegangan primer dikali dengan lilitan sekunder dibagi dengan lilitan primer, atau tegangan sekunder sama dengan 2 kali tegangan primer. Pada percobaan 2 untuk sub 2 nya dapat disimpulkan yang pertama pada transformator dengan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder yang sama, di mana tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder lebih kecil dari sisi primer. Hal ini terjadi karena adanya drop tegangan, di mana seharusnya tegangan yang dihasilkan pada sisi primer dan sisi sekundernya harus sama karena jumlah lilitannya sama. Pada transformator step down, tegangan yang dihasilkan lebih rendah pada sisi sekunder daripada sisi primer, dikarenakan karena trapo step down untuk menurunkan tegangan. Pada transformator step up, tegangan yang dihasilkan lebih besar pada sisi sekunder daripada sisi primer. Hal ini terjadi karena trapo step up untuk menaikkan tegangan. Yang kedua, perbandingan lilitan pada transformator jumlah lilitan primer dan sekunder yang sama, sehingga didapatkan tegangan yang pada sisi sekunder yang hampir sama mendekati tegangan primer. Pada trapo step down, jumlah lilitan pada sisi sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan pada sisi primer, sehingga tegangannya menurun. Dan trapo step up, jumlah lilitan pada sisi primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan pada sisi sekunder, sehingga tegangannya menaik. Lanjut ke bagian sub 3 untuk percobaan 2, yaitu rangkaian ekuivalen transformator, bertujuan untuk mengetahui perubahan arus dan daya nyata yang terjadi pada saat tegangan input transformator diatur pada posisi tertentu. Kedua, menentukan parameter rangkaian RC dan XM transformator beban 0. Ketiga, mengetahui perubahan tegangan dan daya nyata yang terjadi pada saat arus pada transformator diatur pada posisi tertentu. Keempat, menentukan parameter rangkaian RX, ZX, XX transformator hubung singkat. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama, percobaan transformator tanpa beban. Membuat rangkaian percobaan seperti pada gambar 2.3.5. Selanjutnya, mengatur posisi supply pada posisi on. Ketiga, mencatat pembacaan ampermeter, wattmeter untuk tegangan input B0 seperti pada tabel 2.3. Terakhir, apabila semua data untuk tabel 2.3 didapatkan, mematikan supply AC sebelum rangkaian percobaan dilepaskan. Kedua, percobaan transformator hubung singkat. Langkah pertama, membuat rangkaian percobaan seperti gambar 2.3.6. Selanjutnya, mengatur posisi supply pada posisi on.
Ketiga, mencatat pembacaan voltmeter untuk menunjukkan arus ISC seperti pada tabel 2.4. Terakhir, apabila semua data untuk tabel 2.4 didapatkan, mematikan suplai AC sebelum rangkaian percobaan dilepaskan. Lanjut ke bagian analisis rangkaian. Untuk gambar 2.3.5 transformator tanpa beban. Pada transformator tanpa beban, antara kumparan primer dengan daya supply memiliki lilitan primernya 250 dan lilitan sekundernya sama dengan 500. Di mana trafo dihubungkan dengan supply AC dan kumparan primer, sedangkan voltmeter primer digunakan untuk mengukur tegangan pada sisi primer. Pada sisi sekunder dihubungkan dengan voltmeter sekunder secara paralel untuk mengukur tegangan sekunder. Selanjutnya untuk rangkaian percobaan transformator hubung singkat, pada gambar dapat diketahui bahwa rangkaian transformator hubung singkat digunakan trafo step down dengan lilitan primer 500 dan lilitan sekunder sama dengan 250. Kemudian pada posisi primer, trafo dihubungkan dengan sumber AC dan ammeter secara seri untuk mengukur arus, serta dihubungkan secara paralel dengan voltmeter primer untuk mengukur tegangan. Untuk trafo hubung singkat pada keluaran sisi sekunder, agar tegangan primer relatif kecil, maka flux pada inti trafo dapat dihindari. Lanjut untuk analisis tabel 2.3, hasil pengamatan percobaan transformator tanpa beban. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa semakin kecil tegangan primer, maka arus primer dan daya primer akan semakin turun. Hal ini terjadi karena nilai tegangan primer berbanding lurus dengan arus primer dan daya primer, sedangkan berbanding terbalik dengan cos theta. Untuk nilai RC atau tahanan pada tabel dapat dianalisa bahwa semakin besar tegangan yang diberikan, maka nilai tahanan RC akan fluktuatif. Hal ini terjadi karena adanya rugi-rugi transformator saat melakukan pengukuran, sedangkan nilai XM didapatkan juga fluktuatif, yang seharusnya nilai tegangan yang dengan parameter XM berbanding lurus. Hal ini terjadi karena faktor human error. Selanjutnya untuk tabel 2.4 hasil pengamatan percobaan transformator hubung singkat. Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisa bahwa nilai arus semakin besar yang diberikan, maka nilai tegangan yang dihasilkan akan semakin besar juga. Hal ini juga terjadi karena tegangan dan arus berbanding lurus. Untuk nilai daya yang dihasilkan konstan dari 0,50 ampere, sedangkan menurun pada 0,30 ampere. Untuk nilai SX dan RX dihasilkan fluktuatif karena rugi-rugi pada trafo. Selanjutnya untuk percobaan 2/3 dapat disimpulkan bahwa 1. Pada trafo tanpa beban, jika diberikan tegangan yang berbeda pada sisi primer, maka arus dan daya yang dihasilkan akan semakin besar atau kecil tergantung dari nilai tegangan yang diberikan. Dengan persamaan, daya sama dengan tegangan dikalikan dengan arus. Kedua, pada trafo tanpa beban, jika tegangan yang diberikan semakin kecil, maka nilai tahanan RC dan reaktansi XM bernilai fluktuatif. Ketiga, pada trafo hubung singkat, jika diberikan arus yang berbeda-beda, maka tegangan dan daya yang diperoleh semakin meningkat ataupun menurun tergantung dari nilai yang diberikan, karena daya berbanding lurus terhadap arus. Sesuai dengan persamaan, daya sama dengan tegangan dikalikan dengan arus. Keempat, pada trafo hubung singkat, arus primer semakin besar, maka menghasilkan nilai tahanan RX, SX, dan ZX bernilai fluktuatif. Selanjutnya untuk percobaan 3, mesin arus bolak-balik atau AC. Untuk sub 1, generator sinkron,
Yang pertama bertujuan mengetahui menunjuk kerja generator sinkron tanpa beban pada perubahan arus ekstasi, medan, dan perubahan kecepatan terhadap tegangan jangkar generator sinkron dan arus jangkar motor penggerak DC. Kedua, mengetahui karakteristik pengaruh arus ekstasi, medan, dan perubahan kecepatan terhadap tegangan jangkar generator sinkron dan arus jangkar motor penggerak DC pada generator sinkron tanpa beban. Ketiga, mengetahui pengaruh kombinasi beban RL pada unjuk kerja generator sinkron, yaitu tegangan jangkar, arus medan, kecepatan putar rotor, dan daya generator sinkron. Keempat, mengetahui karakteristik kombinasi beban RL terhadap unjuk kerja generator sinkron. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama untuk percobaan generator sinkron tanpa beban, langkah-langkahnya. Pertama, membuat rangkaian percobaan seperti gambar 3.1.7 untuk generator sinkron tanpa beban. Kedua, memberikan supply DC pada sisi kiri pada motor DC sebagai penggerak mula. Kemudian mengatur keluaran supply DC sampai didapatkan putaran motor yang terkompil pada generator pada putaran 1500 rpm. Ketiga, memberikan supply DC pada sisi kawan pada medan generator sinkron, mengatur sampai didapatkan arus atau ekstasi dari generator sinkron sebesar 100 mA. Keempat, mencatat tegangan jangkar atau stator dari generator sinkron dan arus jangkar mesin DC. Kelima, mengulangi langkah 3 dan 4 untuk arus medan berbeda seperti tabel 3.1. Keenam, mengulangi langkah 2 sampai 5 untuk putaran yang berbeda dan arus yang berbeda seperti tabel 3.1. Terakhir, apabila semua hasil pengamatan untuk tabel 3.1 selesai, mematikan supply dengan urutan sebagai berikut. Mematikan sumber DC untuk arus medan generator, baru kemudian mematikan sumber arus DC untuk motor DC sebagai penggerak mula. Langkah percobaan kedua untuk generator sinkron berbeban. Pertama, membuat rangkaian percobaan seperti gambar 3.1.8 untuk generator sinkron berbeban. Kedua, memberikan supply DC pada sisi kiri pada motor DC penggerak sebagai penggerak, kemudian mengatur keluaran supply DC sampai didapatkan putaran motor DC yang terkoppel pada generator pada putaran 1500 rpm. Ketiga, memberikan supply DC pada sisi kawan pada medan generator sinkron, mengatur sampai didapatkan tegangan keluaran generator sinkron line to neutral sebesar 220 volt. Keempat, memberikan pembebanan pada beban RL seri, di mana R-nya sebesar 500 ohm dan L sama dengan 0,2 H pada generator sinkron dengan memutar saklar 3 fase dari posisi 0 ke posisi 1. Kelima, mencatat tegangan jangkar atau stator, arus medan putaran generator sinkron, dan faktor daya serta daya dari beban. Keenam, mengulangi langkah 4 sampai 5 untuk kombinasi beban RL seri yang berbeda seperti pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. Terakhir, apabila semua hasil pengamatan untuk tabel 3.2 dan 3.3 selesai, mematikan supply dengan urutan sebagai berikut. Mematikan sumber DC untuk arus medan generator, baru kemudian mematikan sumber arus DC untuk motor DC sebagai penggerak mula. Gambar 3.1.7 untuk rangkaian percobaan generator sinkron tanpa beban. Kemudian gambar 3.1.8 rangkaian percobaan generator sinkron berbeban. Tabel 3.1 hasil pengukuran percobaan generator sinkron tanpa beban. Tabel 3.2 hasil pengukuran percobaan berbeban dan dengan RL tetap dan LL berubah. Tabel 3.3 hasil pengukuran percobaan berbeban dengan L tetap dan R berubah pada kelompok 2 praktikum DTTL. Lanjut untuk analisis datanya. Untuk tabel 3.1 hasil pengukuran percobaan generator sinkron tanpa beban. Dapat diketahui bahwa putaran motor atau
mempengaruhi besarnya tegangan jangkar dan arus jangkar. Semakin besar kecepatan putar, maka semakin besar tegangan jangkar dan arus jangkar yang didapatkan. Hal ini disebabkan oleh kecepatan putar semakin tinggi akan mempengaruhi fluksnya. Sedangkan hubungan antara arus medan dengan tegangan jangkar adalah berbanding lurus. Semakin besar arus medan dengan yang diberikan, maka akan menimbulkan fluks dan medan magnet. Lanjut untuk tabel 3.2.1, hasil perhitungan percobaan berbeban dengan R tetap dan L berubah. Pada kelompok 2, praktikum DTTL, berdasarkan tabel 3.2.1 dapat diketahui bahwa nilai R tetap konstan dan nilai beban induksi atau L-nya semakin bertambah, sehingga mempengaruhi tegangan jangkar semakin bertambah seiring bertambahnya beban induktif. Sesuai dengan persamaan, tegangan sama dengan arus dikalikan dengan tahanan. Sedangkan arus yang dihasilkan semakin kecil karena adanya reaksi jangkar yang disebabkan oleh arus yang mengalir pada kumparan jangkar. Arus tersebut menimbulkan medan magnet yang diperoleh arus jangkarnya sesuai dengan persamaan arus sama dengan tegangan dibagi dengan tahanan. Berdasarkan tabel di atas, nilai daya yang didapatkan semakin kecil dikarenakan beban induktif yang diatur semakin meningkat sehingga didapatkan nilai arus yang semakin kecil, yang akan mempengaruhi nilai daya sesuai dengan persamaan daya sama dengan tegangan jangkar dikalikan dengan arus jangkar dikalikan cos theta hitung dikalikan akar 3. Untuk persentase error cos theta didapatkan fluktuatif. Hal ini disebabkan karena kurangnya presisi pada alat serta faktor human error. Seharusnya nilai persentase error yang cos theta semakin kecil sehingga pengukuran atau praktik dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya untuk tabel 3.3.1, hasil perhitungan percobaan perbeban dengan L tetap dan R berubah. Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisa bahwa bertambahnya nilai tahanan dan nilai beban induksi tetap konstan akan menghasilkan tegangan jangkar yang terus meningkat sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikalikan dengan tahanan. Sedangkan arus jangkar semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan rumus arus sama dengan tegangan dibagi dengan tahanan, di mana arus berbanding terbalik dengan beban. Untuk nilai daya yang didapatkan semakin meningkat dikarenakan nilai tahanan semakin besar sehingga didapatkan nilai arus yang semakin besar dan mempengaruhi nilai daya sesuai dengan persamaan daya sama dengan arus tegangan jangkar dikalikan dengan arus jangkar dikalikan dengan cos theta hitung dikalikan dengan akar 3. Untuk nilai persentase errornya didapatkan semakin meningkat untuk nilai persentase errornya didapatkan semakin meningkat yang seharusnya semakin kecil karena kurangnya presisi alat atau faktor human error dan tidak sesuai dengan rumus persamaan, yaitu cos theta hitung dikalikan dengan cos theta ukur dibagi dengan cos theta hitung dikalikan dengan 100%, yang seharusnya semakin nilai untuk error cos theta-nya semakin mengecil. Untuk praktik percobaan 3 untuk sub 1 dapat disimpulkan. Yang pertama, pada percobaan dengan generator sinkron tanpa beban didapatkan semakin besar nilainya arus medan dan kecepatan putar, maka tegangan jangkar dan arus jangkar yang dihasilkan semakin besar. Kedua, pada generator sinkron tanpa beban, peningkatan arus ekstasi, medan, dan kecepatan putar akan menyebabkan meningkatnya nilai tegangan jangkar dan arus jangkar yang dihasilkan oleh generator. Ketiga, pada percobaan generator sinkron dengan nilai tahanan tetap dan induktif semakin meningkat didapatkan bahwa tegangan jangkar meningkat, arus jangkar yang dihasilkan menurun, arus medan yang didapatkan menurun, dan kecepatan putar semakin meningkat, serta nilai dari daya yang semakin menurun mengikuti perubahan arus jangkar. Keempat, pada percobaan generator sinkron dengan nilai induktif tetap dan nilai tahanan
semakin meningkat, didapatkan bahwa tegangan jangkar semakin meningkat, arus jangkar semakin meningkat, arus medannya semakin meningkat, dan kecepatan putar semakin meningkat, serta nilai daya yang dihasilkan juga semakin meningkat. Selanjutnya untuk percobaan 3 mesin arus bolak-balik atau AC untuk sub 2 motor induksi atau motor tak serempak. Bertujuan yang pertama membuktikan ketidakserempakan motor induksi antara kecepatan rotor dibandingkan kecepatan motor dengan NS yang selalu konstan. Kedua, mengetahui pengaruh perubahan torsi beban terhadap kecepatan rotor, slip motor, frekuensi supply, dan arus jangkar dari motor induksi pada tegangan nominal motor. Prosedur percobaannya yang pertama membuat rangkaian percobaan seperti gambar 3.2.5. Gambar seperti ini. Selanjutnya, menyalakan semua alat ukur yang digunakan termasuk control unit. Ketiga, men-setting tombol-tombol pada control unit sebagai berikut. Pertama, tombol brake diputar ke kiri sampai maksimal. Kedua, tombol ram ke posisi 0, reset tombol indikator temperatur motor. 3. Tombol N-min persen ke posisi 0%, tombol min 1 ke 3000. Keempat, tombol M-max ke posisi 100, tombol NM ke posisi 3. Keempat, menyalakan sumber tegangan AC 3 fase sampai tegangan VL to neutral, line to neutral motor sesuai dengan tabel 3.4. Kelima, setelah motor berputar, melakukan langkah berikut untuk memberikan torsi beban pada motor. Pertama, memutar tombol ram ke posisi XT min 1. Kedua, menggeser beban dengan secara perlahan. Memutar tombol brake ke arah kanan sampai tampak sedikit penambahan torsi beban sesuai kebutuhan torsi beban tabel 3.4. Keenam, melakukan pencatatan sesuai dengan kebutuhan hasil pengamatan pada tabel 3.4. 7. Mengulangi langkah 5-6 untuk torsi beban yang berbeda sesuai dengan tabel 3.4. 8. Apabila semua data yang dibutuhkan pada tabel 3.4 didapatkan, prosedur untuk menghentikan percobaan adalah pertama, memutar tombol brake sampai ke posisi paling kiri. Tombol ram ke posisi 0, mematikan supply motor tegangan AC 3 fase, terakhir baru mematikan alat ukur termasuk kontrol brake. Berikut tabel hasil pengukuran dan perhitungan percobaan motor induksi. Untuk analisis datanya, dapat diketahui bahwa tegangan AC 3 fase bernilai tetap sebesar 220 volt karena tegangan sumber yang diberikan dari PLN, dan diberikan nilai torsi yang semakin besar menyebabkan nilai arus jangkar semakin besar pula dan kecepatan putar motor semakin menurun, di mana torsi beban berbanding terbalik dengan nilai kecepatan putar. Hal ini sesuai dengan persamaan T sama dengan K dikali dengan P dibagi dengan N. Untuk persentase slip didapatkan semakin besar seiring meningkatnya nilai torsi beban. Selain itu, nilai slip yang semakin besar diakibatkan oleh selisih antara kecepatan putar stator dengan kecepatan putar rotor yang semakin besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan slip kecepatan putar stator dikurangi kecepatan putar rotor dibagi dengan kecepatan putar stator dikalikan 100%. Daya yang didapatkan semakin bertambah seiring dengan pertambahan nilai torsi beban. Sesuai dengan persamaan P sama dengan akar 3 dikalikan P. Tegangan masuk dikalikan dengan arus dikali dengan cos theta. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan yang pertama, percobaan motor induksi agar tegangan dapat terinduksi diperlukan adanya perbedaan nilai antara kecepatan putar stator dengan kecepatan putar rotor atau disebut dengan slip, yang persamaan slip sama dengan NS dikurangi NR dibagi dengan NS dikalikan dengan 100%. Kedua, percobaan torsi beban terhadap arus jangkar, slip, faktor daya, dan daya aktif motor dihasilkan apabila torsi beban semakin besar maka arus jangkar semakin besar. Apabila torsi beban semakin besar, maka daya aktif juga akan semakin besar. Jika slip semakin besar, maka torsi beban semakin besar, dan apabila torsi beban semakin besar, maka faktor daya juga
nilainya semakin besar pula. Namun, nilai kecepatan putar yang didapatkan semakin menurun. Frekuensi yang digunakan konstan sebesar 50 Hz sesuai dengan standar PLN. Selanjutnya untuk percobaan keempat, sub 1 generator DC penguat luar. Bertujuan 1. Mengamati gejala timbulnya tegangan pada generator DC penguat luar tanpa beban. B. Kedua, menentukan karakteristik generator DC penguat luar beban. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama percobaan generator DC penguat luar beban tanpa beban. Langkah-langkahnya membuat rangkaian percobaan seperti gambar 4.1.10 untuk percobaan generator DC penguat luar beban. Memberikan supply tegangan AC 3 fase tegangan to netral sebesar 220 volt untuk motor induksi 3 fase sebagai penggerak mula. Ketiga, memberikan tegangan DC pada medan generator DC sesuai dengan variasi tegangan seperti pada tabel 4.1. Keempat, mencatat penunjukan ampere meter untuk arus LF, arus IF per meter untuk tegangan jangkar generator DC, dan putaran generator untuk setiap tegangan jangkar berbeda seperti pada langkah C. 5. Bila percobaan sudah selesai, melakukan urutan berikut untuk menghentikan percobaan. Mematikan supply DC untuk medan generator DC, baru kemudian mematikan supply tegangan AC 3 fase untuk motor induksi. Kedua, percobaan generator DC penguat luar beban. Langkahnya pertama, membuat rangkaian percobaan seperti gambar 4.1.11 untuk percobaan generator DC penguat luar tanpa beban. Kedua, memberikan supply tegangan fase 3 fase tegangan line to neutral 220 volt untuk motor induksi 3 fase sebagai penggerak mula. Selanjutnya, memberikan tegangan DC pada medan generator DC. Tegangan DC-nya sebesar 50 volt. Selanjutnya, mencatat penunjukan voltmeter untuk tegangan jangkar, ampere meter untuk arus jangkar, ampere meter untuk arus medan, dan putaran generator DC untuk berbagai beban L sesuai dengan tabel 4.1. Terakhir, bila percobaan sudah selesai, melakukan urutan berikut untuk menghentikan percobaan. Mematikan supply DC untuk medan generator DC, baru kemudian mematikan supply tegangan AC 3 fase untuk motor induksi. Berikut gambar 4.1.10 untuk rangkaian generator DC penguat luar tanpa beban. Terus gambar 4.1.11 untuk rangkaian generator DC penguat luar berbeban. Untuk tabel 4.1 hasil pengamatan generator DC penguat luar tanpa beban, dan tabel 4.2 hasil pengamatan generator DC penguat luar beban. Untuk analisis datanya, untuk tabel 4.1 hasil pengamatan generator DC untuk generator DC penguat luar tanpa beban, dapat diketahui bahwa percobaan ini diberikan tegangan medan yang berubah-ubah dan terus meningkat, yaitu dari 44 volt sampai 130 volt. Dari tegangan medan yang diberikan, maka didapatkan nilai arus medan, tegangan jangkar, dan kecepatan putar. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa tegangan medan berbanding lurus dengan arus medan, di mana semakin besar nilai tegangan medan, maka semakin besar pula arus medan yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikalikan tahanan, sedangkan nilai tegangan jangkar yang didapatkan semakin menurun. Untuk kecepatan putar yang didapatkan adalah konstan sebesar 1540 rpm, sebesar 1450 rpm. Hal ini terjadi karena adanya prinsip induksi antara tegangan medan dan tegangan jangkar yang berusaha untuk tetap menjaga putaran agar tetap konstan. Untuk analisis data tabel 4.2 hasil pengamatan generator DC penguat luar beban, dapat diketahui bahwa nilai beban yang diberikan semakin meningkat sebesar 100 ohm untuk setiap data selanjutnya. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai beban mempengaruhi nilai tegangan jangkar, di mana ketika beban bertambah maka nilai tegangan jangkar akan semakin besar pula. Hal ini sesuai dengan persamaan tegangan sama dengan arus dikalikan tahanan, sedangkan nilai arus jangkar yang didapatkan menurun seiring dengan bertambahnya beban. Hal ini sesuai dengan persamaan arus sama dengan tegangan dibagikan tahanan, di mana arus berbanding terbalik dengan beban. Untuk nilai arus medan adalah konstan sebesar 0,16
mA. Hal ini terjadi karena kurangnya presisi alat yang digunakan. Untuk kecepatan putar yang didapatkan konstan sebesar 1400 rpm karena tegangan jangkar dan arus jangkar menjaga putaran motor induksi agar tetap konstan. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Pada percobaan generator DC penguat tanpa beban didapatkan bahwa tegangan medan meningkat dari 44 volt, yaitu dari data 44 volt, 66 volt, 88 volt, 110 volt, dan 1332 volt. Arus medan yang dihasilkan juga semakin meningkat dari 0,02 mA, 0,10 mA, 0,15 mA, 0,20 mA, dan 0,24 mA. Hal ini sesuai dengan persamaan PR sama dengan IF dikalikan dengan R, atau IF sama dengan VF dibagikan R. Sedangkan apabila tegangan medan semakin meningkat, maka tegangan jangkar yang dihasilkan semakin menurun. Dari 7,34 volt turun ke 7,33 volt, terus 73,30 volt, 730 volt, dan 7,29 volt. Kemudian semakin besar tegangan medan, maka kecepatan putarnya konstan di 1450 rpm karena dipengaruhi oleh tegangan medan dan tegangan jangkar. Kedua, pada percobaan generator penguat luar berbeban didapatkan bahwa nilai beban dari 200 ohm, 300 ohm, sampai 600 ohm menghasilkan arus jangkar yang semakin kecil dari 0,21 mA menuju ke 0,09 mA. Hal ini sesuai dengan persamaan arus sama dengan tegangan dibagi dengan tekanan, di mana beban berbanding terbalik dengan arus. Sedangkan arus medan yang didapatkan adalah konstan, yaitu sebesar 0,16 mA untuk kecepatan putarnya didapatkan juga konstan sebesar 1400 rpm. Selanjutnya untuk percobaan 4 mesin arus searah DC penguat luar untuk sub kedua motor DC penguat luar. Untuk tujuan percobaannya, yang pertama mengetahui perubahan motor DC penguat luar tanpa beban terhadap pengaturan arus medan. Kedua, mengatur perubahan putaran motor DC penguat luar tanpa beban terhadap pengaturan arus jangkar. Ketiga, mendapatkan kurva karakteristik motor DC penguat luar tanpa beban N fungsi LF dan N fungsi LJ. 4. Mengetahui pengaruh perubahan torsi beban pada motor DC penguat luar terhadap kecepatan, arus medan, dan arus jangkar motor DC penguat luar. Kelima, mendapatkan hubungan torsi beban terhadap daya beban motor DC penguat luar. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama untuk percobaan motor DC penguat luar tanpa beban. Pertama, membuat rangkaian percobaan seperti gambar 4.2.4. Selanjutnya memberikan supply tegangan DC pada rangkaian medan untuk tegangan DC sebesar 50 volt. Kemudian dari sumber yang lain diberikan tegangan DC pada rangkaian jangkar sesuai dengan tabel 4.3. Selanjutnya mencatat arus jangkar, arus medan, dan putaran dari motor DC penguat luar. Keempat, setelah semua data pada tabel 4.3 didapatkan, penghentian percobaan dilakukan dengan pertama-tama mematikan supply DC ke rangkaian medan jangkar, baru kemudian mematikan supply DC ke rangkaian medan. Kelima, memberikan supply tegangan DC pada rangkaian besar tegangan DC sebesar 90 volt, kemudian dari sumber DC yang lain berikan tegangan DC pada rangkaian medan sesuai dengan tabel 4.4. Selanjutnya mencatat arus jangkar, arus medan, dan putaran dari motor DC penguat luar. Terakhir, setelah semua data pada tabel 4.3 didapatkan, penghentian percobaan dilakukan dengan pertama-tama mematikan supply DC ke rangkaian medan, baru kemudian mematikan supply DC ke rangkaian jangkar. Selanjutnya untuk prosedur kedua, percobaan motor DC penguat luar berbeban. Langkah pertama, membuat rangkaian percobaan seperti gambar 4.2.5. Kedua, menyalakan semua alat ukur yang digunakan termasuk kontrol unit. Ketiga, men-setting tombol-tombol pada kontrol unit sebagai berikut.
Tombol brake diputar ke kiri sampai maksimal, tombol RAM ke posisi 0, reset, tombol indikator temperatur motor. Tombol N- persen ke posisi 0%, tombol min 1 ke 3000, tombol Mmax ke posisi 100, tombol Nm ke posisi 1. 4. Memberikan sumber DC pada rangkaian medan sebesar tegangan DC sebesar sampai 50 volt dan dari sumber DC yang lain berikan tegangan DC sampai 90 volt untuk rangkaian jangkar. Setelah motor berputar, melakukan langkah berikut untuk memberikan torsi beban pada motor DC. Itu memutar tombol RAM ke posisi X-Men 1, nge-set beban dengan secara pelan memutar tombol brake ke arah kanan sampai tampak sedikit penambahan torsi beban sesuai kebutuhan torsi beban tabel 4.5. Keenam, melakukan pencatatan sesuai dengan kebutuhan hasil pengamatan pada tabel 4.5. 7. Mengulang langkah 5-6 untuk torsi beban yang berbeda sesuai dengan tabel 4.5. Terakhir, apabila semua data yang dibutuhkan pada tabel 4.5 didapatkan, prosedur menghentikan percobaan sebagai berikut. Memutar tombol brake sampai ke posisi paling kiri, tombol RAM ke posisi 0, mematikan supply motor tegangan AC 3 fase, terakhir baru mematikan alat ukur masuk kontrol brake. Berikut gambar 4.2.4 untuk percobaan motor DC penguat luar tanpa beban, dan gambar 4.2.5 percobaan motor DC penguat luar beban torsi. Untuk hasil pengamatan untuk tabel 4.3 adalah untuk FF tetap dan FT berubah. Terus tabel 4.5 untuk hasil pengamatan untuk FT tetap dan FF berubah. Tabel 4.5 hasil pengamatan percobaan motor DC penguat luar berbeban. Selanjutnya untuk analisis data, yang pertama untuk tabel 4.3 hasil pengamatan untuk FF tetap dan FT berubah. Dapat diketahui bahwa percobaan ini tegangan jangkar diberikan nilai tegangan yang nilainya berubah semakin meningkat. Sedangkan untuk tegangan medannya tetap konstan pada 60 volt. Dapat dianalisa bahwa tegangan jangkar semakin besar dan tegangan medan tetap, maka arus jangkar yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan persamaan Ft sama dengan arus dikalikan tahanan, dan arus jangkar hanya bisa dipengaruhi oleh tegangan jangkar, sedangkan tegangan medan tidak mempengaruhi arus jangkar karena rangkaiannya berbeda. Sehingga nilai dari tegangan medannya tetap 0,031 mA. Lanjut dengan nilai tegangan medan yang tetap, maka diperoleh arus medan yang tetap. Hal ini disebabkan karena arus medan yang hanya dipengaruhi oleh tegangan medan, sedangkan tegangan jangkar tidak mempengaruhinya. Untuk kecepatan putarnya, ketika nilai tegangan jangkar semakin besar dan tegangan medan tetap, maka kecepatan akan semakin bertambah. Karena jika tegangan pada jangkar meningkat, maka flux jangkar akan meningkat sehingga putaran motor akan semakin cepat. Apabila tegangan jangkar konstan dan tegangan medan meningkat, maka putaran motor akan melambat. Selanjutnya untuk data tabel 4.4 hasil pengamatan untuk tegangan jangkar tetap dan tegangan medan berubah. Dapat diketahui dari gambar dari tabel tersebut, untuk tegangan jangkar diberikan tegangan konstan yaitu 70 volt, sedangkan untuk tegangan medannya meningkat dari 60 volt sampai 140 volt. Dari tabel juga dapat dianalisa bahwa nilai tegangan jangkar tetap dan tegangan medannya semakin meningkat menghasilkan arus jangkar yang semakin menurun. Hal ini tidak sesuai dengan persamaan yang seharusnya arus jangkar hanya dipengaruhi oleh tegangan jangkar
di mana nilai tegangan berbanding lurus dengan arus. Untuk tegangan jangkar, rumusnya adalah Ft sama dengan L IA kali dengan R. Untuk tegangan medan, F kali sama dengan FF dikalikan R, di mana persamaan ini tidak menunjukkan tegangan medan yang semakin bertambah akan membuat arus medan bertambah pula, akan tetapi pada arus medan di pengamatan ini tidak signifikan pada kenaikan tegangan medan. Pada pengamatan ini, pada data pertama sampai ketiga nilai arus jangkar yaitu 0,199 mA yang konstan. Hal ini tidak sesuai dengan persamaan karena kurangnya presisi alat yang digunakan. Tegangan jangkar yang tetap dan tegangan medan yang bertambah menyebabkan putaran rotor semakin lambat karena bertambahnya tegangan jangkar menggerakkan motor terlebih dahulu, kemudian memberikan tegangan medan yang semakin bertambah menyebabkan plug bertambah. Semakin banyaknya plug yang dihasilkan, tegangan medan menyebabkan motor semakin melambat. Selanjutnya untuk analisa tabel 4.5 hasil pengamatan percobaan motor DC penguat luar berbeban. Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa untuk tegangan pada rangkaian diberi sebesar 50 volt, sedangkan untuk rangkaian jangkar di atas tegangan sebesar 50 volt. Kemudian beban torsi nilainya berubah semakin meningkat. Dan dapat dikatakan semakin besarnya torsi beban yang diberikan, maka kecepatan putar semakin melambat. Kemudian dapat diketahui juga bahwa semakin besar torsi beban, maka arus medan tidak dipengaruh atau konstan karena arus medan merupakan arus yang berasal dari sumber. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa arus pada jangkar mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya beban torsi. Hal ini disebabkan karena arus jangkar berfungsi untuk menjaga kestabilan dari kecepatan putar pada rotor, sehingga hubungan antara arus jangkar dengan torsi beban yaitu berbanding lurus, namun berbanding terbalik dengan terhadap kecepatan putar. Sesuai dengan persamaan N sama dengan tegangan dikurangi dengan arus dikalikan tekanan dibagi dengan cos theta. Hingga pada percobaan keempat untuk sub kedua dapat disimpulkan bahwa pada percobaan motor DC penguat luar tanpa beban dengan tegangan jangkar tetap dan tegangan medan, maka arus medan semakin besar dan kecepatan putar melambat. Kedua, pada percobaan motor DC penguat luar tanpa beban dengan tegangan medan dan arus medan yang tetap, kemudian arus jangkar yang berubah semakin besar sehingga arus jangkar semakin besar dan kecepatan putarnya juga semakin besar. Yang ketiga, pada percobaan motor DC penguat luar tanpa beban dengan tegangan jangkar tetap dan tegangan medan berubah, didapatkan arus jangkar cenderung konstan yaitu bernilai 0,031 mA, dan untuk arus jangkar tetap dan arus medan berubah didapatkan arus medan tetap dan arus jangkar berubah didapatkan arus jangkar dengan nilai meningkat dari 0,61 mA sampai 0,126 mA. Terus keempat, pada percobaan motor DC penguat luar berbeban dengan menggunakan beban torsi, semakin besar torsi yang diberikan, maka kecepatan putar semakin melambat, tetapi arus jangkar semakin meningkat. Arus medan tetap karena berasal dari sumber. Kelima, pada percobaan ini hubungan torsi beban dengan beban motor DC penguat luar adalah berbanding lurus, di mana semakin besar beban motor maka semakin besar beban torsi atau tenaga, dan sebaliknya semakin kecil daya beban motor maka semakin kecil torsinya atau tenaganya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum dasar tenaga listrik untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.